Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Haribowo, NPM 17105 dari Fakultas Ekonomi Universitas Baitur Rahmah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kondisi paritas internasional. Kondisi paritas internasional secara teoritis terkait dengan hukum satuan harga. Bahwasanya dengan mengabaikan semua biaya yang ada, maka harga satu barang harusnya dijual pada harga yang sama dengan kurs yang sama. Jadi katakanlah misalnya harga kursnya $1 itu kalau dirupiahkan 16.000, maka untuk barang di $1 di Amerika itu harusnya dijual dengan 16.000 rupiah di Indonesia. Jadi harga barang itu akan sama di berbagai negara tergantung dari kursnya. Jadi ada keterkaitan dengan nilai tukar, tingkat harga, dan suku bunga dari suatu makro negara di negara tersebut. Hukum satuan harga itu tidak mungkin bisa terlaksana di suatu negara atau berbagai negara. Misalnya KFC yang dijual di Amerika itu dengan harga $1, jika dirupiahkan 16.000 tersebut, ketika dijual di Indonesia 16.000, itu tidak bisa dijual 16.000 Indonesia karena ada fee masuk, biaya ekspor impor, dan biaya lain. Jadi barang tersebut mungkin akan dijual di Indonesia dengan harga kisaran 14.000 atau 20.000. Itu yang disebut dengan kondisi paritas. Ada 3 faktor yang mempengaruhi paritas. Yang pertama, suku bunga. Suku bunga di setiap negara tersebut berbeda. Misalnya suku bunga pinjaman yang ada di Indonesia tentu akan berbeda dengan suku peminjaman yang ada di Singapura, karena permintaan dan penawaran di negara tersebut juga berbeda dan kondisi negara tersebut juga berbeda. Yang kedua, kurs. Karena permintaan dan penawaran akan mempengaruhi nilai tukar. Kalau permintaan yang tinggi, maka nilai mata uang domestiknya akan naik. Jika permintaannya rendah, maka nilai uang domestiknya juga akan turun. Inflasi. Ketika nilai uang itu rendah, sementara permintaan akan tinggi, menyebabkan nilai inflasi akan meningkat. Ketika inflasi meningkat, itu akan menyebabkan perubahan harga dari suatu produk. Paritas internasional terbagi dari beberapa macam. Yang pertama, paritas daya beli. Paritas daya beli ini biasanya disebut oleh Purchasing Power Parity atau disingkat PPP. Paritas daya beli ini menghubungkan kurs falas dengan harga komunitas yang dinyatakan uang lokal di pasar internasional. Jadi biasanya paritas daya beli ini digunakan untuk penamalan kurs seimbang. Apakah ada keseimbangan atau ketidakseimbangan dari neraca pembayaran tersebut? Teori ini didasarkan oleh hukum satuan harga, yang dimana harga satu barang di suatu negara itu akan sama tergantung dari kursnya. PPP ini terbagi dua, yaitu pertama PPP absolut. Contohnya misalnya PPP absolut ini harga rokok Marlboro di Amerika $1 dan di Jepang 100 yen. Maka nilai tukar dolar terhadap yen adalah 100 per $1. Artinya 100 yen setara dengan $1. Bahwa asumsi ini bahwasanya karena nilai jual satu produk itu yang sama dari dua negara yang berbeda, itu diberikan harga dan kemudian harga masing-masing dianggap sebagai nilai tukar yang sama. Yang kedua, PPP relatif. Itu berdasarkan nilai tukar mata uang yang dipengaruhi oleh tekanan inflasi dari suatu negara akan mempengaruhi kurs dari mata uangnya. Oke, kita masuk ke paritas. Yang kedua itu paritas suku bunga. Paritas suku bunga ini menjelaskan tentang hubungan antara dua pasar, itu pasar keuangan dan pasar falas. Pasar keuangan ini berkaitan dengan peminjaman dan tabungan, dan pasar falas ini berkaitan dengan permintaan dan penawaran dari kurs falas tersebut. Inti dari pembahasan paritas suku bunga ini adalah meminjam di suatu negara mungkin tingkat bunganya lebih baik daripada meminjam dari negara sendiri. Di kurs tingkat bunga ini kita harus mempertimbangkan kurs mata uang dan pasar keuangan internasional. Ada dua rasio di paritas tingkat bunga ini, yaitu rasio kurs falas dan perubahan tingkat suku bunga.
Rasio untuk kurs falas ada dua, yaitu forward dan spot. Forward itu adalah nilai mata uang di masa depan, dan spot itu harga mata uang di masa yang sekarang. Suku bunga itu ada perubahan tingkat bunga. Hubungan kini akan menyebabkan persamaan itu berubah.